Halo sahabat pintar semuanya, sahabat cerdas semuanya. Kali ini gue akan menanggapi tentang sebuah pemberitaan viral yang sedang hangat-hangatnya dan menjadi trending topik di X. Itu terkait tentang kritikan dari BEM UI terhadap aktivitas TNI di salah satu desa di Papua Pegunungan ya. Dan di sini BEM UI ini mengkritik ini anggota TNI itu karena melanggar hukum atau melanggar HAM, karena di video yang beredar di media massa BEM UI mengatakan, yang beredar di media massa itu TNI itu menyiksa atau menyiksa salah satu orang yang diduga sebagai OPM itu di dalam tong seperti itu. Dan memang kalau misalkan dilihat secara sepintas, memang apa yang dilakukan TNI ini adalah suatu agenda atau aktivitas militer yang semestinya tidak disebarluaskan ya, tapi karena memang kita berada di zaman yang sudah sangat maju, sudah media itu sangat-sangat bisa menyebar dengan cepat ya. Jadi kita bisa melihat apa yang dilakukan TNI terhadap salah seorang yang diduga OPM ya. Ada 3 orang seperti itu. Salah satunya itu yang viral itu adalah orang yang sedang siksa di dalam tong hingga berdarah seperti itu. Dan jika memang dilihat dari kacamata, memang ini agak sebuah tindakan yang sadis ya dari anggota TNI. Tapi perlu kita ketahui bahwa bapak-bapak atau orang tua kita di Tentara Nasional Indonesia ini memang pekerjaan ini memang pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaannya itu bertaruh dengan nyawa, dan memang mereka di dalam bekerja itu ya kerjaannya ya perang ya. TNI itu kerjaannya perang, kerjaannya itu ya untuk membela tanah air walaupun dengan cara-cara yang memang tidak bisa dinilai secara sipil ya. Kalau sipil itu hanya lewat mulut aja ya. Kalau misalkan TNI tentu udah bukan lewat mulut lagi. Masalah konflik di Papua itu tentu ada tindakan-tindakan yang butuh diambil ya, contohnya seperti yang kemarin. Namun alangkah sangat menyedihkannya bahwa video-video tersebut tersebar luas di internet sehingga kita bisa melihat, dan itu memang sudah menjadi sewayahnya terlihat ya, karena memang ini sudah zaman internet. Tentu tidak dibenarkan secara ditonton ya oleh orang lain, tapi untuk tindakan TNI itu adalah merupakan tindakan yang wajar untuk kalangan mereka, karena itu adalah mungkin adalah memiliki alasan tersendiri kenapa TNI Tentara Nasional kita melakukan tindakan yang cukup berdarah seperti itu kepada salah seorang yang diduga sebagai OPM di desa OPM tersebut. Dan itu dikritik oleh BEM UI, dan di sini mungkin saya menengahi bahwa pihak BEM UI itu hanya ingin untuk memberitahukan bahwa adanya pelanggaran HAM di sana. Tapi tentu butuh kajian yang lebih luas terkait apa yang menjadi concern atau yang menjadi alasan daripada TNI melakukan hal tersebut. Dan ini merupakan salah satu tindakan yang cukup gegabah yang dilakukan oleh BEM UI. Kebetulan saya juga alumni UI ya, jadi agak sedikit aneh ya, dimana sekarang BEM UI ini kurang kritis dalam mengambil keputusan atau mengambil kunci atau mengambil kesempatan opportunity untuk mengkritik segala sesuatu masalah yang terjadi di Indonesia ini. Seperti kalau misalkan sedang mengkritik pemerintah, mengkritik Presiden Jokowi, di mana mengkritik kepolisian yang saat itu salah gitu ya. Itu menjadi hal yang memang wajar dan memang diharuskan kepada mahasiswa agar bisa menjadi jembatan atau menjadi jembatan pencerdas bagi masyarakat umumnya seperti itu. Dan hal-hal itu adalah hal yang wajar, di mana keresahan-keresahan yang dilaporkan oleh BEM UI semestinya adalah keresahan yang mereka wakilkan untuk rakyat pada umumnya seperti itu. Di mana kita ketahui rakyat itu bersama TNI. Rakyat itu mencintai TNI. TNI adalah salah satu institusi di negara Indonesia yang paling dicintai dan nomor satu posisinya di antara institusi-institusi lain. Ya, yang kedua ada Jaksa Agung. Nah, yang kepolisian barulah agak-agak di bawah ya. Nah, jadi artinya adalah TNI ini sangat dicintai. Oleh karena itu kita mungkin agak hati-hati ya, kepada sahabat BEM ini agak hati-hati untuk mengkritik apa yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Karena sejatinya pikiran di dunia sipil dengan dunia militer itu agak berbeda ya. Apalagi mengatakan pelanggaran HAM, yo, tar dulu, cari dulu alasannya kenapa tentara tersebut melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi kurang adanya pendalaman matang yang dilakukan oleh Kastrat, Kepala Satuan Strategis ya, di BEM UI. Itu adalah bagian untuk yang sifatnya itu untuk mengulas atau mendiskusikan suatu kajian-kajian strategis di bangsa ini seperti itu. Nah, yang kedua tentu adalah respon yang diberikan oleh TNI untuk merespon daripada kritikan tersebut, di mana kritikan yang dilakukan oleh BEM UI ini dilakukan di Instagram, dan sekarang postingannya juga dihapus, teman-teman bisa baca secara langsung. Di mana respon yang dilakukan itu yang pertama oleh anggota TNI merespon secara menurut saya agak intimidatif ya. Kenapa? Yang pertama adalah tugas dari mahasiswa sendiri itu yang pertama adalah untuk belajar dan untuk mempersiapkan diri sebagai pimpinan atau sebagai pemimpin masa depan ya, bahasanya seperti itu. Nah, adapun yang kita ketahui di daerah OPM itu daerah Papua Pegunungan yang tempat terjadinya kejadian tersebut itu merupakan daerah operasi militer. Akan sangat tidak layak bagi seorang sipil untuk melakukan suatu aktivitas di sana.
hanya sekedar berbentuk emosi. Hanya sekedar ini adalah tuntutan emosional sementara ya dari permintaan dari teman-teman TNI seperti itu. Ya mungkin ini oknum ya, oknum yang mengatakan, yang mengajak pada BEM UI untuk melakukan KKN di sana. Tapi ini merupakan sebuah kurang tepat ya menurut saya, karena sejatinya BEM UI itu hanya dia sebagai agent of change, mahasiswa yang tugasnya itu adalah untuk mengkritik atau memberikan saran terhadap suatu masalah seperti itu. Nah, adapun untuk pergi ke daerah militer itu merupakan suatu hal yang agak aneh ya, agak aneh dari TNI untuk mengajak adik-adik mahasiswa ini untuk pergi KKN di sana. Sedangkan kita ketahui di sana itu jangankan KKN, TNI aja kalau misalkan jalan sendiri itu pasti nggak bakal aman. Itu pasti nggak bakal aman, dan itu pasti akan berbahaya sekali ya. Ada ancaman di mana-mana ya ketika polisi atau brimob atau TNI di sana jalan aja di sana sendiri, itu udah pasti menjadi sasaran amuk dari warga, dari tentara OPM. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan Anda mengajak adik-adik ya, adik-adik kita, saya di sini juga termasuk simpati dengan TNI, saya juga simpati dengan BEM. Mungkin saya akan meluruskan dari jalan tengahnya saja. Tidak mungkin sama sekali Anda menyuruh anak-anak mahasiswa itu untuk KKN di sana. Sedangkan aparat sendiri aja juga membutuhkan kehati-hatian atau membutuhkan persiapan yang khusus untuk berada di daerah militer seperti itu, seperti itu. Nah, jadi mengajak KKN di sini banyak banget postingan yang saya lihat di X ya, contohnya itu macam-macam lah. Macam-macam ajakan kepada ketua BEM untuk melaksanakan KKN di UI. Dan juga nih ada juga yang terbaru dari Kak Bobon ya, Bang Bobon ya. Gue cuma mau memberikan statement gue terkait ini. Nah, ini dia, biar adik-adik BEM UI official tambah semangat terima tantangan kakak-kakak tentara buat KKN di desa KKB. Gua tambahin juga nih, gaji YouTube seumur hidup gua buat kalian. Satu, kalau berani terima tantangan kita ya, berarti Mas Bobon ini adalah salah seorang yang sangat mendukung ya. Ya kok pro terhadap TNI yang di sana gitu ya. Saya juga termasuk pro, karena memang di Papua itu persoalan itu sangat rumit sekali. Kalau berani terima tantangan kita, main kan udah dapat gaji tentara, ya katakanlah gaji tentara 4 juta kali seumur hidup. Pokok ya, itu mah semacam pokok lah, nggak ada tunjangannya. Ditambah gaji YouTuber juga. Syaratnya lokasi dari kita yang tentukan. Nah, ini lokasi yang ditentukan. Berarti kan ini kayak mau mengorbanin adik-adik BEM ya. Saya tahu mereka salah, tapi tidak seperti itu. Mengintimidasi itu menurut saya itu sangat mengintimidasi anak-anak mahasiswa. Walaupun mahasiswa terbiasa diintimidasi, sangat-sangat biasa. Ini adalah hal biasa karena mahasiswa itu pada tahun 98 itu sejarahnya mereka selalu diintimidasi, bukan hanya sekedar dari tantangan tapi peluru yang berbicara seperti itu. Tapi ini menurut saya sangat tidak layak ditawarkan, karena di sana itu apalagi di sini lokasinya ditentukan. Berarti ini saya kasih tahu tempat yang berbahaya gitu ya untuk menyelesaikan. Karena kan permasalahan KKN itu adalah kuliah kerja lapangan, itu adalah untuk memberi kebermanfaatan kepada masyarakat. Banyak daerah-daerah Indonesia yang butuh KKN. Kenapa harus di Papua? Karena di Papua ini adalah permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan yang sangat kompleks, bukan permasalahan anak kecil lagi. Anak-anak teman-teman mahasiswa memang sudah dewasa, tapi hitungannya sudah bukan wayahnya untuk ke sana, Yang patut untuk menyelesaikan masalah di sana yang pertama adalah dari Menteri Pertahanan dan juga dari TNI, tentu dengan pendekatan-pendekatan yang memang dilakukan oleh TNI. Kita tidak tahu bagaimana, pokoknya yang penting Papua tidak lepas daripada NKRI seperti itu. Yang kedua, tidak boleh ada pengawalan sama sekali. Kalau mau bawa senjata bela diri silahkan. Nah, ini kan adalah sebuah intimidasi, ancaman pembunuhan ya, atau sebuah kayak nyerahin nyawa ya, nyawa adik-adik kita di BEM UI. Ini salah besar. Kenapa Mas Bobon ya tidak dikawal gitu ya? Kalau bayangin warga sipil ada di daerah Papua ya, karena masalah mengkritik masalah HAM tadi ya, itu dia harus kena yang namanya tidak boleh ada pengawalan dan boleh membawa senjata. Ini kan semacam mengorbankan. Ini sangat tidak layak menurut saya. Ini adalah bentuk intimidatif terhadap teman-teman BEM. Ya, saya tidak membela teman-teman, memang salah kata-katanya, tapi dari Mas Bobon ini kurang tepat gitu ya. Ini kayak nyerahin nyawa dia gitu loh, nyerahin nyawa dia. Tuh kalau misalkan mau ya, walaupun ini hanya sebuah tantangan terbuka ya, tapi ini bentuknya sangat intimidatif. Karena pada dasarnya itu permasalahan itu terletak dari HAM dan memang penyelesaian permasalahan di Papua saja. Sudah itu saja, tidak usah dilebarin kemana-mana. Dan justru dengan statement seperti ini, nomor 2 seperti ini seperti memecah belah. Karena pada dasarnya mahasiswa dan TNI itu satu loh. Jadi rakyat dengan TNI itu satu. Nanti setelah mahasiswa seperti ini kan oleh TNI, nanti rakyat diinin sama TNI. Bisa saja kan? Tidak bisa kita memecah tiga trias daripada pembentuk masyarakat kita ini. Ada TNI, ada masyarakat, ada mahasiswa. Karena mereka sama-sama memiliki sejarah yang mendukung daripada kemerdekaan Indonesia.
Yang ketiga, satu kelompok KKN maksimal 6 orang. Oke lah, ini standar ya. Yang keempat, wajib berkemah minimal 3 malam di lokasi yang telah ditentukan. Ya, ini sama seperti poin 2 tadi, ya itu adalah ya ini kayak nyerahin nyawa buat mereka, walaupun ini sebuah tantangan yang menurut saya adalah sebuah gertakan, tapi tetap ini kurang worth it dikatakan, karena ini adalah permasalahan keamanan bagi teman-teman mahasiswa. Yang kelima, menulis surat pernyataan bahwa dengan sadar, sukarela, dan bla 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 atas resikonya sendiri. Nah, lo ini kan yang menyuruh Mas Bobon, Jadi tidak bisa seperti itu. Ini kayak semacam apa ya? Mengorbankan seseorang atau beberapa generasi-generasi penerus bangsa ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan bodoh. Itu tindakan bodoh menurut saya ketika mahasiswa pergi ke sana, padahal seyogianya kita berada pada diskusi yang tepat terkait mau ke gimana seperti ini Papua, mau dibawa kemana Papua seperti itu, bagaimana tindakannya. Tentu TNI tahu bagaimana menyelesaikan konflik. Bapak udah bukan konflik pembicaraan dan bukan konflik masalah diskusi atau negosiasi, di sana udah benar-benar berdarah, dan kita tahu hal tersebut. Nah, tapi menurut saya jangan mencoba, siapapun di sini jangan mencoba memecah antara 3 komponen tersebut. Yang pertama adalah TNI, yang kedua mahasiswa, yang ketiga adalah rakyat. Rakyat sama TNI masih mencintai, saling mencintai. Jangan sampai ada yang pecah, karena rakyat itu jiwanya ada di TNI. Dan seyogianya ya mahasiswa yang tadi juga saya berpesan untuk ya toh pelajari lagi lah, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman TNI. Jadi itu saja mungkin curhat dari saya. Ini adalah ya agak sedikit peduli ya antara kedua ini, karena dua-duanya termasuk orang institusi yang saya cintain, yang saya banggakan. Situ ada TNI ya, TNI nomor 1. Yang kedua ada mahasiswa juga, di mana adik-adik kita ini juga emang sedang salah atau sebagaimana, cuman tidak seperti itu loh, tidak seperti itu penyelesaiannya seperti itu. Nah, karena itu udah masuknya intimidasi, bukan penyelesaian masalah. Untuk yang lain anak UI biasa kok, biasa untuk hal-hal yang sifatnya pembulian itu udah biasa di kampus. Tapi untuk yang sifatnya intimidasi, yang sifatnya untuk ke arah ke nyawa ini, tolonglah untuk tidak terlalu overacting untuk hal tersebut. Jadi agar kita Indonesia ini tenang dan permasalahan di Papua juga bisa selesai. Jadi seperti itu aja sahabat-sahabat cerdas semuanya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum.